Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pada kesempatan subuh hari ini mungkin kajiannya akan kita selesaikan langsung 2 bab sehingga tamatlah buku yang kita bahas ini mulai dari hari pertama sampai hari ke-28 ya. Dan ini tentu karunia dari Allah Ta'ala, kita bisa konsisten dalam belajar, juga sehat sehingga terus bisa belajar sampai buku itu selesai. Dan termasuk karunia Allah adalah apabila seorang penuntut ilmu menamatkan satu buku. Sekarang kita masuk dalam bab al-ijtihad. Silakan dibuka. Ya. Al-ijtihad. Ini pembacanya lagi di rumahnya, kepalanya. Afwan Ustaz. Ijtihad. Ta'rifuhu. Definisinya? Al-ijtihadu lughatan badlul juhdi li idraki amrin syaqqin. Ijtihad secara bahasa mengerahkan kesungguhan untuk memperoleh suatu perkara yang berat. Ya. Ijtihad itu badlul juhd, yaitu mengerahkan segenap kemampuan dan kesungguhan untuk menggali suatu perkara yang dirasa berat. Wastilahan badlul juhdi li idraki hukm syar'i. Dan secara istilah mengerahkan kesungguhan untuk mengetahui suatu hukum syar'i. Wal mujtahidu man badala juhdahu lidzalik. Dan mujtahid yaitu orang yang mengerahkan kesungguhannya untuk hal tersebut. Ya. Jadi mengerahkan segala kemampuan berupa ilmu untuk mengetahui hukum syar'i. Dan mujtahid orang yang melakukan ijtihad. Nanti ada syarat-syarat ijtihad, ada syarat-syarat kalau mau jadi seorang mujtahid. Syurutul ijtihadi. Syarat-syarat ijtihad. Lil ijtihadi syurutun minha. Ijtihad memiliki syarat-syarat, di antaranya Awalan, yang pertama, an ya'lama minal adillati syar'iyyati ma yahtaju ilaihi fi ijtihadihi ka ayatil ahkami wa ahadithiha. Ia mengetahui dalil-dalil syar'i yang dibutuhkan dalam ijtihadnya, seperti ayat-ayat hukum dan hadis-hadisnya. Tahu dalil-dalil. Thaniyan, an ya'rifa ma yata'allaqu bi sihhatil hadithi wa dha'fihi ka ma'rifatil isnadi wa rijalihi wa ghairi dhalik. Yang kedua, ia mengetahui apa-apa yang berhubungan dengan kesahihan hadis dan kedhaifannya, seperti mengetahui sanad-sanadnya dan para perawinya dan lain-lain. Yang ketiga, salisan. Yang ketiga, belum. Aku baca Arabnya. kan tadi sudah salisan. Lagi zapata. Atau tukeran. Saya bahasa Indonesianya. Kan tadi sudah salisan. Salisan, an ya'rifa an-nasikh wal mansukh. Ia mengetahui nasikh dan mansukh Wa mawaqi' al-ijma'i. Dan tempat-tempat terjadinya ijma'. Hatta la yahkuma bimansukhin aw mukhalifi hatta la yahkuma bimansukhin aw mukhalifin lil ijma'. Seperti mengetahui sanad-sanadnya dan para perawinya. Sehingga ia tidak menghukumi dengan suatu hukum
Kenapa? Bener kok. Yang sudah mansukh atau menyelisih ijma. Oh iya. Bukan. Oh iya. Ini makna membacanya juga sambil belajar. Ulang nomor 3. Ia mengetahui nasikh dan mansukh dan tempat-tempat terjadinya ijma, sehingga ia tidak menghukumi dengan suatu hukum yang sudah mansukh atau menyelisihi ijma. Dia harus tahu apa itu nasikh, apa mansukh, tahu yang mana nasikh, mana mansukh. Jangan nanti ada orang berijtihad lalu kita tanya, tunggu dulu. Kamu tahu bab nasikh enggak? Apa itu? Lah, masih tanya apa itu, berarti jangan berijtihad. Ya. Begitu juga harus tahu apa-apa yang ada ijma'nya. Sehingga nanti jangan sampai dia menghukumi sesuatu dengan hukum yang sebenarnya sudah mansukh. Ya. Karena nggak ngerti nasikh mansukh. Dan jangan sampai nanti menghukumi apa-apa dengan sesuatu yang justru menyelisih ijma' padahal sudah ada ijma'. Dan menyelisih ijma' berarti menyelisih dalil nantinya. Nah, meskipun sebagian ulama ada yang mengatakan di setiap zaman pasti ada sesuatu yang sudah diijma'kan, lalu sebagian ulama yang datang belakangan menyelisihinya. Kenapa? Karena ijtihad pribadinya. Meskipun kita katakan kalau sudah ada ijma', ya kemarin ya ada khilaf, apakah orang yang datang belakangan harus mengikuti ijma' yang terdahulu, ataukah itu berakhir dengan berakhirnya masa orang-orang yang berijma'. Sudah berlalu pembahasan ini. Seperti pembahasan masalah emas. Sebatas yang saya pernah dengar bahwa ijma' para ulama membolehkan emas untuk perempuan. Dan ada sebagian ulama kita di zaman sekarang yang menyelisihi pendapat tersebut. Keempat, rabi'an an ya'rifa min al-adillati ma yakhtalifu bihi al-hukmu min takhsisin aw taqyidin aw nahwihi hatta la yahkuma bima yukhalifu dzalik. Yang keempat, ia mengetahui dalil-dalil yang diperselisihkan hukumnya dari pengkhususan atau taqyid atau yang semisalnya, sehingga ia tidak menghukumi dengan yang menyelisih hal tersebut. Yang keempat juga harus tahu ikhtilaf ulama. Begitu juga mengetahui dalil-dalil yang di dalamnya ada perselisihan soal hukum. Apakah dalam taksis ataukah dalam taqyid. Supaya apa? Supaya tidak menghukumi sesuatu dengan sesuatu yang justru menyelisihi dalil. Meskipun memang ada khilaf. Dan jangan sampai nanti berdalil dengan khilaf. Khamisan an ya'rifa min al-lughati wa usul al-fiqh. Yang kelima, ia mengetahui bahasa Arab dan usul fiqih. Tahu bahasa Arab, tahu usul fiqih. Dan saya yakin nggak begitu mantap kalau belum belajar bahasa Arab. Kecuali dia ngulang lagi sambil ikut kelas-kelas nahwu, akan semakin mantap. Tapi kalau ada orang berijtihad, menurut saya dia bilang, menurut saya sih hukumnya gini, itu kan ijtihad namanya. Sudah mengatakan menurut saya. Nah, maka kita tanya, Anda berijtihad dengan kapasitas apa? Sudah belajar usul fikih kah? Atau tidak usah dia usul fikih, bahasa Arabnya? Nah, bila belum, maka jangan berijtihad sendiri. Itu yang saya bilang kemarin, kalau belum ikut kelas usul fikih, belum belajar bahasa Arab, maka jangan dulu membuat status-status yang sifatnya ijtihad pribadi. Atau bikin rubrik-rubrik
tanya jawab dan dia yang menjawab. Anda boleh jadi moderator aja atau jadi penanya. Adapun menjadi penjawab sementara Anda belum belajar usul, maka ini tidak beradab kepada ilmu. Wa usulul fiqhi ma yata'allaqu bidalalatil alfadhi. An ya'rifa min al-lughati wa usulul fiqhi ma yata'allaqu bidalalatil alfadhi. Yang kelima, ia mengetahui bahasa Arab dan usul fikih yang berhubungan dengan penunjukan lafaz. Kandungan, bukan penunjukan. Situ apa nih? Hah? Yang ditunjukkan. Kan hal-hal yang ditunjukkan. Ya, kandungan dari lafaz. Ka al-'ami wal khassi wal mutlaqi wal muqayyadi wal mujmali wal mubayyani wa nahwi dzalika liyahkum bima taqtadihi tilkad dalalati. Seperti umum, khusus, mutlak, muqayyad, mujmal, mubayyan dan yang semisal itu, sehingga ia menghukumi dengan apa yang menjadi konsekuensi penunjukan tersebut. Saya tadi baca dalalati, yang benar dalalatu. Dia harus tahu tentang bahasa, kemudian usul fikih, supaya dia tahu apa-apa yang berkandungan dengan kandungan sebuah lafaz, kandungan dalil. Kan kita kemarin bicara ada am, khos, mutlak, muqayyad, mujmal, mubayyan. Sudah lewat semua bab-babnya. Supaya kalau kita telah mempelajari bab-bab seperti ini, kita tahu kandungan-kandungan lafaz yang ada pada Al-Quran maupun hadis. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa menghukumi sesuatu sesuai dengan konsekuensi dalalahnya. Kandungan si dalil yang dipakai. Itu enggak enak ya. Konsekuensi penunjukan itu apa? Penunjukan itu diganti jadi kandungan dalil. Jangan sampai nanti salah hukum gara-gara nggak belajar usul fikih. Sadisan, an yakuna indahu qudratun yatamakkanu biha min istinbatil ahkami min adillatiha. Yang keenam, ia memiliki kemampuan untuk kokoh dalam menggali hukum-hukum atau beristinbat dari dalil-dalilnya. Dia juga terlatih. Ini yang saya bilang kemarin. Antum menerapkan hukum-hukum kayak kemarin tertib dalil itu dengan cara semakin banyak mempelajari dan semakin latihan untuk menghukumi sesuatu. Kalau nggak latihan dan tidak membaca, ya tidak akan punya kemampuan ijtihad. Jadi harus terlatih dalam menerapkan dan beristinbat hukum, atau minimal membaca istinbat hukum yang dilakukan oleh sebagian ulama, seperti yang saya bilang Sahih Fiqh Sunnah. Ini diantara buku yang bagus untuk kita pelajari. Wal ijtihadu qad yatajazza'u fayakunu fi babin wahidin min abwabil ilmi aw fi mas'alatin min masailihi. Dan ijtihad terkadang terbagi-bagi, terkadang pada satu bab dari bab-bab ilmu atau pada satu permasalahan dari masalah-masalahnya. Dan ijtihad itu perlu latihannya, kenapa? Ya karena memang ijtihad itu kadang sepotong-sepotong pada sebagian bab, kadang sebagian masalah. Nah artinya ada sebagian orang yang bisa berijtihad dalam bab sholat, tapi pada bab puasa dia muqallid, taklid saja, ikut-ikutan.
Lanjut. Ma yalzamul mujtahidu. Yang harus dilakukan seorang mujtahid. Kalau mau menjadi mujtahid harus gini. Yalzamul mujtahidu an yabdhula juhdahu fi ma'rifatil haqqi. Seorang mujtahid harus mengerahkan kesungguhannya dalam mencari yang benar. Tsumma yahkuma bima dhahara laha. Kemudian menghukumi dengan apa yang nampak baginya. Apa yang nampak maksudnya yang dia rasa itu yang benar. Artinya cari kebenaran, bukan cari pembenaran. Lalu menghukumi sesuai dengan kebenaran yang tampak di matanya. Fa in asaba falahu ajrani, ajrun ala ijtihadihi wa ajrun ala isabatil haqqi. Jika ia benar, maka ia akan mendapat 2 ganjaran. Ganjaran atas ijtihadnya dan ganjaran atas mendapatkan yang benar. Nah, ganjaran di sini ganti pahala. Kalau pahala antum sudah jelas-jelas langsung sih konotasinya positif gitu kan. Lianna fi isabatil haqqi izharun lahu wa amalan bihi. Karena dalam mendapatkan kebenaran berarti ia telah menampakkan yang benar dan mengamalkannya. Wa in akhta'a falahu ajrun wahidun. Dan jika ia salah maka ia mendapat 1 pahala. Wal khata'u maghfurun lahu. Dan kesalahannya diampuni. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza hakama al-hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajrun wa in hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seorang hakim menghukumi sesuatu dan berijtihad lalu benar, maka ia mendapat 2 pahala. Dan jika ia menghukumi dan berijtihad lalu salah, maka ia mendapat 1 pahala. Wa in lam yadhhar lahu al-hukmu wajaba alaihi tawaqqufu wa jaza at-taqlidu hina idzin lid-darurati. Dan jika hukum tersebut belum nampak baginya, maka ia wajib untuk tawakuf dan boleh baginya untuk bertaklid ketika itu karena darurat. Jadi apa yang harus dilakukan seorang mujtahid? Pertama, harus berusaha dengan sekuat mungkin mencari yang benar. Jangan nanti hanya menghukumi karena lagi malas, cuman baca 1-2 hadis terus langsung dihukumi. Ya, ini harus juga melihat bagaimana para ulama bicara. Lihat ya, mutalaah dengan perkataan-perkataan para ulama yang lainnya. Lalu nanti kalau sudah ada yang terang baginya itu benar, maka dia harus hukumi dengan yang benar itu. Jangan nanti malah mencari-cari pembenaran untuk membenarkan yang salah. Dan kalau seandainya dia sudah lakukan ini, maka dia akan dapatkan 2 pahala jika benar ijtihadnya, yaitu pahala berijtihad, pahala berilmu, dan pahala benar. Tapi kalau dia salah, maka dia dapat 1 pahala saja, yaitu pahala berijtihad. Sedangkan kesalahannya akan diampuni. Catatan antum perlu catat di situ. Ini hanya berlaku untuk betulan mujtahid. Ya, karena jangan sampai nanti antum bukan tipikal mujtahid, kita belum sampai derajat untuk berijtihad, lalu kita ditanya sesuatu, kita ijtihad sendiri. Padahal kita tidak memiliki kapasitas. Maka kata para ulama, siapa yang jahil lalu berijtihad, maka dia dapat 1 atau 2 dosa. Bila ijtihadnya ternyata benar, maka dia dapat 1 dosa, meskipun benar. Kenapa? Karena berijtihad tanpa ilmu, bicara agama tapi tidak memiliki dasarnya. Tapi kalau salah, maka jadi tambah 2 dosa. Sudah dosa bicara tidak pakai ilmu, salah lagi. Contoh, dan ini sering terjadi di saat orang berangkat haji atau umroh. Itu banyak mujtahid bermunculan. Seperti ada yang bertanya, nanya sama sesama teman jamaah. Saya ini lagi baru haid ini, nanti mau tawaf wada, besok langsung pulang. Belum saya tawaf wada, tapi sudah haid. Terus besok kalau pulang bagaimana ini?
Apa saya tawaf meskipun haid kah? Atau pulang tidak pakai tawaf kah atau bagaimana? Terus muncul temannya yang sok tahu, sesama jamaahnya, biasanya orang sini. Oh, tidak apa-apa itu, biasa aja itu. Banyak orang begitu dari dulu. Apa dalilnya? Banyak orang begitu dari dulu. Tidak apa-apa itu, tidak apa-apa. Tidak apa-apa Pak ya? Iya tidak apa-apa itu, tidak apa, ada masalah itu. Ya, tahu kan orang apa itu kalau di Balikpapan? Muncul mujtahid baru. Orang seperti ini kalau tidak punya ilmu maka dia dapat dosa. Meskipun ternyata benar. Ada lagi yang mengatakan, oh ibu tidak bisa begitu. Ibu harus tinggal di sini. Tiketnya gimana? Tidak ada cara yang lain. Ibu harus beli tiket sendiri itu. Tidak ada keringanan sama sekali Pak. Tidak ada. Kenapa begitu Pak? Ya tidak bisa. Orang itu namanya juga tawafada. Tawafada itu perpisahan, berarti dia harus berpisah. Dan kalau tidak tawafada itu namanya tidak tawaf berpisah. Katanya. Jadi dia hukumnya apa? Lebih ekstrim lagi kan? Gak boleh pulang, harus beli tiket baru sendiri sekian juta. Ya. Dengan alasan itu sesuai dengan namanya, tawaf perpisahan. Jadi harus perpisahan dulu. Kalau tidak tawaf, itu namanya tidak berpisah. Dan kalau haid tidak bisa tawaf. Ini muncul mujtahid baru. Saya pernah lihat di salah satu tenda haji rusuh. Nah, kebetulan saya lagi hajian juga, mampir di tenda keluarga. Baru hari pertama Mina, kan harusnya minimal 2 hari. Nah, baru hari pertama sudah ada yang mengajak kita lemparnya tengah malam saja untuk hari tanggal 11. Nanti jam 12 malam lebih 1 menit baru kita lempar untuk tanggal 12. Jadi besok siang kita sudah pulang ke hotel. Ada yang berijtihad begitu. Maka satu rombongan berkelahi. Karena sebagian menuntut tetap tinggal karena itu tidak sah, yang satu lagi merasa itu sah. Nah. Baru kemudian terungkap bahwa yang ngajak itu memang sudah tidak senang tinggal di tenda Mina sudah sejak tanggal 8 karena ya namanya juga tenda, nggak tinggal di hotel, maunya cari kasur yang enak, cari tempat yang enak, ber-AC yang enak gitu. Wallahu a'lam. Sekarang bab terakhir, bab at-taqlid. Ini lawan dari ijtihad. Kalau ijtihad itu mengerahkan kemampuan untuk mencari hukum, kalau taklid maka dia mengikuti saja, ikut-ikutan. Masya Allah, ini bab terakhir sudah loh teman-teman. Berarti ya besok insya Allah tutup aja tanggal 29 besok. At-taqlidu, Taklid, ta'rifuhu, definisinya at-taqlidu lughatan wad'u syai'i fil 'unuqi muhitan bihi kal qiladati. meletakkan sesuatu secara bahasa meletakkan sesuatu di leher dengan melilitkan padanya seperti tali kekang. Wastilahan, Dan secara istilah ittiba'u man laisa qawluhu hujjatan, mengikuti perkataan orang yang perkataannya bukan hujjah. ya. Kalau kata Nabi hujjah bukan, itu namanya bukan taklid. Kalau itu Allah perkataannya hujjah atau bukan, berarti mengikuti perkataan Allah itu bukan taklid. Tapi kalau ustadz itu perkataannya hujjah atau bukan? Bukan. Itu berarti namanya, kalau mengikuti kata ustadz itu namanya taklid. Kalau mengikuti kata Allah dan Rasulnya itu namanya apa?
Ittiba. Kalau mengikuti perkataan Allah dan Rasulnya itu namanya ittiba. Tapi kalau mengikuti yang bukan hujjah itu namanya taklid. Fa kharaja bi qaulina man laisa qawluhu hujjatan ittiba'un nabi sallallahu alaihi wasallam wa ittiba'u ahli al-ijma'. Keluar dari perkataan kami orang yang perkataannya bukan hujjah, yakni ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ahlul ijma', wa ittiba'us sahabi, dan mengikuti sahabat. Kalau mengikuti Nabi, para ulama ahli ijma', mengikuti para sahabat, maka ini tidak termasuk taklid. Ya, dengan syarat idza qulna inna qawlahu hujjatun. Jika kita katakan bahwa perkataan sahabat tersebut adalah hujjah, fala yusamma ittiba'u syai'in min dzalika taqlidan. Maka mengikuti salah satu dari hal tersebut tidaklah dinamakan taklid. Li'annahu ittiba'un lil hujjati lakin qad yusamma taqlidan ala wajhil majazi wat tawassu'i. Karena hal ini merupakan ittiba kepada hujjah, akan tetapi terkadang disebut sebagai taklid dari sisi majaz dan perluasan bahasa. Boleh juga itu disebut dengan taklid bila maksudnya adalah sekedar ngikut atau perluasan makna bahasa taklid. Nah, tadi ada catatan, jika kita menganggap bahwa perkataan sahabat adalah hujjah, barulah kita bilang itu bukan taklid. Tapi kalau kita anggap bahwa perkataan sahabat itu bukan hujjah, berarti taklid juga. Dan yang benar, perkataan sahabat atau perbuatan seorang sahabat itu baru menjadi hujjah bila diketahui oleh para sahabat yang lain dan tidak ada yang mengingkari atau menyelisihinya. Nah, baru itu dalil. Tapi kalau itu perkataan sahabat tapi diingkari oleh yang lain atau dia melakukannya secara sembunyi-sembunyi, maka ini tidak disebut dengan dalil, bukan hujjah. Seperti saya sering mencontohkan perbuatan Abu Hurairah yang berwudu sampai ke tiang. Kita tidak bisa bilang saya mengikuti Abu Hurairah karena Abu Hurairah hujjah. Kita hanya bisa bilang kita tidak bisa mengikuti Abu Hurairah karena perbuatan Abu Hurairah dilakukan manakala sendiri dan tidak diikuti oleh para sahabat yang lain. Mawadhi'ut taqlidi, tempat-tempat terjadinya taklid. Yakunu taqlidu fi mawdi'aini. Taklid terdapat dalam dua tempat. Al-awwalu, yang pertama, an yakuna al-muqallidu 'ammiyan la yastati'u ma'rifat al-hukmi bi nafsihi. Seorang yang taklid atau muqallid adalah orang awam yang tidak mampu mengetahui hukum, yakni beristinbat dan beristidlal dengan kemampuannya sendiri. Fardu at-taqlidi liqaul fa farduhu at-taqlidu. Maka wajib baginya taklid. Untuk orang awam, kapan kondisi-kondisi di mana orang boleh taklid atau orangnya disebut dengan muqallid? Pertama, bila si orang yang taklid alias muqallid ini adalah orang awam, tidak ngerti hukum, maka dia wajib taklid. Nggak boleh dia ijtihad. Liqaulihi ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Nah, wa yuqallidu afdala, wa yuqallidu afdalun wa yuqallidu afdala man yajiduhu ilman wa wara'an. Dan hendaknya ia mengikuti orang, yakni ulama, yang ia dapati lebih utama dalam ilmu dan wara' atau kehati-hatiannya.
fa in tasawa 'indahu ithnani khuyyira bainahuma. Jika hal ini sama pada dua orang ulama, maka hendaknya ia memilih salah seorang di antara keduanya. Sebagaimana bab kemarin, bab fatwa, kita kalau dihadapkan kepada dua orang yang mungkin kita dapati bisa berfatwa, maka hendaklah mendatangi orang yang lebih berilmu dan lebih wara'. Nah, begitu juga di sini seorang ahli taklid alias orang mukallid, hendaknya dia mengikuti atau mentaklidi para ulama yang dianggapnya paling berilmu atau yang paling wara'. Jika keduanya sama, jika keduanya memang ada perbedaan. Tapi kalau seandainya sama dari sisi ilmu dan wara', maka silakan dipilih. Selama bukan dalam rangka mencari-cari yang enak. Washtarata ba'duhum li jawazi taqlidi alla takuna al-mas'alatu min usul ad-din allati yajibu ittiqaduha. Sebagian ulama mensyaratkan untuk bolehnya taklid. Hendaknya masalahnya atau yang ditaklidi bukan dalam usuluddin atau pokok agama atau akidah yang wajib bagi seseorang untuk meyakininya. Sebagian ulama mempersyaratkan taklid itu hanyalah boleh pada masalah-masalah yang butuh ijtihad. Masalah-masalah yang di situ bukan ranahnya untuk Sebagian ulama mempersyaratkan bahwa taklid itu baru boleh pada masalah-masalah yang bukan masalah usuluddin atau pokok agama. Karena kalau dalam masalah usuluddin itu yang wajib kita lakukan adalah tinggal ngikut saja. Tinggal mengikuti. Ulang. Sebagian ulama mempersyaratkan bahwa taklid itu baru boleh bila bukan masalah usuluddin, bukan masalah pokok-pokok agama yang kita wajib untuk berakidah dengannya, bukan pada masalah akidah. Karena dalam masalah akidah itu memang secara pokok wajib ikut dan tidak boleh berselisih. Nah, li'anna al-aqaida yajibul jazmu fiha wa taqlidu innama yufiru dhanna faqat. Karena masalah akidah wajib untuk diyakini dengan pasti dan taklid hanya memberi faidah dhon atau persangkaan. Ya. Kenapa kita hanya boleh pada masalah-masalah yang boleh ijtihad? Ya, karena kalau masalahnya masalah akidah itu harus pasti kuat. Warrajihu anna dzalika laysa bisyartin li'ummi qawlihi ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan yang rajih atau yang kuat adalah bahwa yang demikian bukanlah syarat berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Pendapat yang lebih kuat kata Syekh Utsaimin adalah tidak dipersyaratkan harus pada usuluddin, karena ada juga sebagian masalah usuluddin yang diturunkan padanya atau cabang masalahnya adalah masalah yang memang ada khilaf di antara para ulama. Seperti masalah Isra Mi'raj, itu adalah masalah usuluddin. Putus. Cek. Dah. Pada masalah Isra Mi'raj contohnya. Di mana masalah Isra Mi'raj ini adalah usuluddin. Ya. Hanya saja ada cabang permasalahan padanya, apakah Nabi ketika Mi'raj itu bertemu dengan Allah langsung dan beliau melihat Allah dengan mata kepalanya ataukah tidak? Di sini ada khilaf di antara para sahabat. Nah, yang tidak boleh beda adalah Isra Mi'raj.
Lanjut. Wal ayatu fi siyaqi itsbati risalati wa huwa min usulid din. Ayat ini adalah dalam konteks penetapan kerasulan yang merupakan usuluddin. Wa li anna al-'ammi la yatamakkanu min ma'rifatil haqqi bi adillatihi. Karena orang awam tidak mampu untuk mengetahui kebenaran dengan dalil-dalilnya. Jadi kenapa, dan yang lebih tepat adalah tidak dipersyaratkan harus dalam masalah-masalah yang bukan usuluddin. Alasannya satu, keumuman hadis, keumuman ayat. Bertanya jika tidak tahu, itu kan umum. Dalam masalah apa? Ya semua termasuk usuluddin. Berarti tidak mesti syarat tadi itu. Alasan yang kedua adalah orang awam tidak mengerti tentang hukum, tidak mengerti tentang masalah agama, sehingga butuh bertanya. Itu alasan yang kedua. Fa idza ta'adzara 'alaihi ma'rifatul haqqi bi nafsihi lam yabqa illa at-taqlidu. Liqaulihi ta'ala fattaqullaha masata'tum. Maka jika ia memiliki uzur dalam mengetahui kebenaran, tidaklah tersisa baginya kecuali taklid. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya, maka orang awam kan tidak punya kemampuan kecuali taklid. Ya sudah, berarti mau gak mau taklid meskipun dalam masalah usul. Ini yang lebih kuat. Sekarang jenis-jenis taklid. Anwa'ut taklid. Jenis-jenis taklid. Sepanjang ya. Sedikit. At-taqlidu naw'ani, amun wa khassun. Taklid ada dua jenis, yakni umum dan khusus. Fal'amu an yaltazima madhaban muayyanan ya'khudhu bi rukhasihi wa azaimihi fi jami' umuri dinihi. Taklid yang umum yaitu seseorang berpegang pada suatu madhab tertentu yang ia mengambil rukhsah-rukhsahnya dan azimah-azimahnya dalam semua urusan agamanya. Coba baca catatan kaki itu. Rukhsah yaitu apa-apa yang tetap dengan dalil syar'i yang khusus pada kondisi adanya uzur, seperti sholat sambil duduk atau berbaring. Azimah yaitu apa-apa yang tetap atau berlaku secara syar'i bukan dalam kondisi adanya uzur, seperti sholat sambil berdiri. Itu tadi taklid umum. Faqad ikhtalafa al-ulama'u fihi. Dan para ulama telah berbeda pendapat dalam masalah ini. Fa minhum man haka wujubahu lita'adzuril ijtihadi fi al-mutaakhirin. Di antara mereka ada yang berpendapat wajibnya hal tersebut dikarenakan menurut mereka orang-orang mutaakhirin memiliki uzur. Orang-orang mutaakhirin itu orang-orang sekarang ini. Orang-orang sekarang atau para ulama sekarang ini terus memiliki uzur. Orang-orang mutaakhirin memiliki uzur, yakni tidak mampu untuk berijtihad. Wa minhum man haka tahrimahu lima fihi min al-iltizamil mutlaqi littiba'i ghairi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara mereka ada yang berpendapat haramnya hal tersebut karena apa yang ada padanya dari keharusan yang mutlak dalam mengikuti orang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah inna fil qawli bil wujubi ta'ata ghairi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli amrihi wa nahyihi wa huwa khilaful ijma'i wa jawazihi fihi ma fihi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, sesungguhnya dalam pendapat yang mewajibkan taat kepada selain Nabi dalam segala perintah dan larangannya adalah menyelisih ijma' dan tentang kebolehannya masih dipertanyakan. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa taklid umum, yaitu mengambil madhab tertentu, itu adalah wajib. Kenapa? Ya orang awam tuh nggak ngerti ijtihad gitu. Jadi ikutin aja madhab tertentu. Sebagian lagi mengatakan tidak boleh seperti itu, hanya mengikuti satu madhab tertentu. Kenapa?
Karena mazhab tertentu itu belum tentu benar di seluruh hal. Dan kalau mengikuti mazhab khusus itu namanya mengikuti siapapun yang sebenarnya dia bukan hujjah secara mutlak. Padahal harusnya mengikuti siapa? Nabi SAW. Nggak boleh hanya dengan satu mazhab tertentu. Gitu. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Artinya yang benar adalah tidak harus ikut mazhab tertentu. Ya, tidak ikut mazhab tertentu. Bahkan itu tidak boleh. Kenapa? Karena bisa jadi ada sebagian hal yang salah pada mazhab yang diikuti, yang kebenaran ada pada mazhab yang menyelisihinya. Gitu. Seperti misalnya mau ikuti mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i saja yang lain nggak mau. Maka kita katakan bisa jadi ada dalil yang Imam Syafi'i menyelisihinya, sehingga kebenaran ada pada yang bukan Syafi'i. Dan kalau Anda mau konsisten, nanti Anda banyak hal yang Anda kesusahan sendiri loh. Kalau Anda mau konsisten dengan mazhab Syafi'i. Dan itulah yang terjadi kalau di negeri kita banyak orang yang mengatakan dirinya bermazhab Syafi'i, tapi sejatinya dalam berbagai amalan dia tidak mengikuti mazhab Syafi'i, melainkan mengikuti hawa nafsu. Waqala, beliau juga berkata, man yaltazam madhhaban muayyanan thumma fa'ala khilafahu min ghairi taqlidin li'alimin akharin aftahu wala istidlalin bidalilin yaqtadi khilafa dzalika wala udhra syar'iyya wala udhra syar'iyya yaqtadi hilla ma fa'alahu fahuwa muttabi'un lihawahu. Barang siapa memegang suatu mazhab tertentu, lalu ia melaksanakan yang menyelisih mazhabnya tanpa taklid kepada ulama lain yang memberinya fatwa, dan tanpa istidlal dengan dalil yang menyelisihnya, dan tanpa uzur syar'i yang menunjukkan halalnya perbuatan yang dilakukannya, maka ia adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Ini saya bilang barusan aja saya bilang. Kalau kita merasa diri kita diikut mazhab tertentu, sekalinya toh pada kenyataannya kita tidak mengikuti mazhab tersebut, pada sebagian masalah kita malah menyelisihinya, itu namanya mengikuti apa? Nafsu berarti. Nah. Coba berapa banyak orang yang mengatakan dirinya bermazhab Syafi'i tapi membolehkan joget-joget sama para pedangdut. Meskipun dia jogetnya itu sambil pakai sarung dan baju koko dan di kepalanya ada peci. Ya, di tanah Jawa berapa banyak ya, kiai-kiai yang ikut-ikutan joget sama pedangdut perempuan buka aurat. Coba mazhab Syafi'i yang mana yang diikuti? Lalu kenapa dia bisa berjihad begitu? Ikutan dangdutan sambil pakai baju muslim? Jawabannya ngikuti hawa nafsu. Lanjut. Fa'ilun lil muharrami bi ghairi udhrin syar'iyyin wa hadha munkarun. Pelaku keharaman tanpa ada udzur syar'i, dan ini adalah mungkar. Ulang, fa huwa muttabi'un li hawahu fa'ilun muharrami bi ghairi udhrin syar'iyyin wa hadha munkarun. Orang itu mengikuti hawa nafsunya, mengerjakan keharaman tanpa udzur syar'i, dan ini adalah sebuah kemungkaran. Wa ma idza tabayyana lahu ma yujibu rujhana qaulin ala qaulin. Adapun jika menjadi jelas baginya apa-apa yang mengharuskan adanya tarjih pendapat yang satu atas yang lainnya. Ya, panjang betul ya terjemahnya. Intinya gitu. Dan jika sudah jelas jika sudah jelas pendapat yang rajih, nah, kalau sudah ada jelas pendapat yang lebih kuat, dari mana dia dapatkan pendapat yang kuat? Imma bil adillatil mufassalati wa in kana ya'rifuha wa yafhamuha, baik dengan dalil-dalil yang terperinci jika ia tahu dan memahaminya,
Itu cara satu, yaitu melalui dalil terperinci. Cara kedua, wa imma bi an yara ahadar rajulaini a'lama bitilkal mas'alati minal akhari, atau ia melihat salah seorang ulama yang berpendapat adalah lebih alim atau lebih tahu tentang masalah tersebut daripada ulama yang lain. Apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Wa huwa atqa lillahi fima yaqulu lahu fima yaquluhu fayarji'u ala qawlin ila qawlin limithli hadha fa hadha yajuzu bila yajibu bal yajibu wa qad nassa al-imamu Ahmadu ala dhalik. Yang mana ulama tersebut lebih bertakwa kepada Allah terhadap apa-apa yang dikatakannya. Lalu orang itu rujuk dari satu pendapat ke pendapat lain yang seperti ini, maka ini boleh, bahkan wajib. Dan Imam Ahmad telah menegaskan akan hal tersebut. Bahkan selain tidak boleh kita itu bertaklid dengan taklid buta pada satu mazhab, apalagi kita tidak bakal konsisten kalau begitu. Dan ada kalanya nanti kita ikut hawa nafsu. Maka yang harusnya adalah dia menggali apa yang lebih kuat pendapat dari mazhab-mazhab yang ada. Baik dengan melihat dalil-dalil terperinci maupun dengan melihat di antara para ulama itu mana yang lebih berilmu, yang lebih bertakwa untuk dia ikuti pendapatnya. Makanya seperti itu hukumnya wajib sebagaimana kata Imam Ahmad. Atsani, yang kedua, ya kan? Ya. Sekarang taklid model 2. Taklid wal khas, taklid khusus. Wal khasu an ya'khudha biqaulin muayyanin fi qadiyatin muayyanatin. Fi qadiyatin muayyanatin. Taklid yang khusus yaitu seseorang mengambil pendapat tertentu dalam kasus tertentu. Ya. Jadi taklid khusus itu hanya taklidnya kalau pada masalah khusus saja, nggak semua hal. Tidak mengikuti satu mazhab untuk semua hal. Tapi pada masalah ini saya ngambil pendapat yang ini, pada masalah ini saya ngambil pendapat yang itu. Nah, fahadha jaizun idza ajiza an ma'rifatil haqqi bil ijtihadi. Maka ini boleh jika ia lemah atau tidak mampu untuk mengetahui yang benar melalui ijtihad. An ma'rifatil haqqi bil ijtihadi sawa'an ajizan haqiqiyan aw istata'a dzalika ma'al masyaqqatil 'azimati. Baik ia lemah secara hakiki atau ia mampu tapi dengan kesulitan yang sangat. Orang tersebut boleh saja bertaklid ya pada sebagian perkara, tidak seluruh perkara pada satu mazhab. Ya, seperti sekarang ini ada besok ini khutbah Id di rumah saja. Nah, itu sholat Id di rumah saja pakai khutbah atau tidak? Nah, saya pada masalah ini saja saya ikut mazhab Maliki misalnya. Pada masalah yang lain saya ikutnya mazhab Syafi'i. Ini terjadi kapan? Jika memang betul-betul tidak mampu alias lemah secara hakiki, maupun sebenarnya mampu cuman nggak ada waktu, atau lagi susah, lagi ribet, lagi belum bisa meneliti dalil. Dan yang kedua ini yang boleh. Wallahu a'lam. Terus fatwa al-muqallidi. Fatwa seorang muqallid atau orang yang bertaklid. Apakah diterima fatwanya orang yang taklid? Bolehkah orang muqallid itu berfatwa? Qala Allah Ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Wa ahlu dzikri huwa ahlul ilmi. Dan ahlu dzikri mereka adalah ahlul ilmi. Wal muqallidu laisa min ahlil ilmi al-matbu'ina. Dan muqallid bukanlah termasuk ahlul ilmi yang diikuti. Wa inna ma huwa tabi'un li ghairihi. Akan tetapi ia hanya mengikuti orang lain. Orang muqallid itu harusnya ngikut, bukan diikuti. Gitu. Karena dia bukan ahlul ilmi. Sementara kita kalau nanya, minta fatwa itu kepada siapa? Ahli ilmu, bukan kepada orang yang muqallid. Qalu Abu Amr ibni Abdul Barr
wa ghairuhu. Abu Umar Ibnu Abdul Bar dan yang selainnya berkata, Apa kata mereka? Ajma'an nasu ala anna muqallida laisa ma'dudan min ahli ilmi. manusia telah berijma bahwa para ulama telah berijma bahwa muqallid tidak terhitung sebagai ahli ilmu. Mohon maaf ya, karena tadi malam kita persiapan pengumuman MHQ sampai tengah malam sama Renil, jadinya ya pagi ini agak terkantuk-kantuk. Bukan agak lagi, ya memang terkantuk-kantuk. Ya, mungkin kalau saya duduk di situ mungkin saya juga ikut terkantuk-kantuk. Mungkin dia tadi juga persiapan mau pernikahan. Wa anal ilma ma'rifatul haqqi bidalilihi. Dan bahwa ilmu adalah mengetahui kebenaran dengan dalilnya. Kata Ibnu Abdul Bar, para ulama bersepakat muqallid itu bukan ahli ilmu. Karena orang ahli ilmu itu tahu kebenaran dalam agama dengan dalil-dalil. Sedangkan orang awam kan tidak seperti itu. Itu. Qala Ibnu Qayyim berkata, wa hadza kama qala Abu Umar. Yang demikian sebagaimana dikatakan oleh Abu Umar. Abu Umar yang mana nih? Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar yang tadi. Fa innan nasa la yakhtalifuna fi anna al-ilma huwa al-ma'rifatu al-hasilatu 'an dalilin wa amma bidun dalil fa innama huwa taqlid. Karena manusia tidak berbeda pendapat bahwa ilmu adalah pengetahuan yang dihasilkan para ulama. Manusia itu diganti jadi para ulama. Karena para ulama tidak berbeda pendapat. Kalau manusia yang mana gitu? Ya. Memang di sini an-nas. Tapi langsung saja tafsiriyah. Ngapain diterjemahkan lagi manusia? Manusia yang mana yang mau bersepakat? Kita sudah sama-sama tahu ijma'nya orang kafir nggak diterima. Ya kan? Begitu juga ijma'nya orang awam tidak diterima. Sudah kita lewati bab ijma', ya tidak? Nah langsung saja kalau sudah bicara masalah agama, ijma'nya siapa? Para ulama. Jangan lagi an-nas itu diterjemahkan manusia. Di situ apa? Manusia juga? Manusia. Buat apa mencantumkan lagi an-nas sama dengan manusia? Ya. Para ulama manusia yang dimaksud ini. Karena kita tidak pernah menganggap ijma'nya orang kafir dan ijma'nya ahlul jahalah. Para ulama. Karena para ulama tidak berbeda pendapat bahwa ilmu adalah pengetahuan yang dihasilkan dari dalil. Adapun jika tanpa dalil, maka ini adalah taklid. Thumma haka Ibnu Qayyim ba'da dzalika fi jawaz al-fatwa bit-taqlid thalathata aqwal. Kemudian setelah itu Ibnu Qayyim menyebutkan 3 pendapat tentang bolehnya fatwa dengan taklid. Ahaduma la tajuzul fatwa bit-taqlid. Yang pertama, tidak boleh berfatwa dengan taklid. Nggak boleh fatwa kalau Anda cuma muqallid. Kenapa? Li'annahu laysa bi'ilmin. Karena taklid bukanlah ilmu. Wal fatwa bi ghairi ilmin haramun. Dan berfatwa tanpa ilmu adalah haram. Wa hadza qawlu aktsarul ashabi wa jumhur syafi'iyyati. Ini merupakan pendapat kebanyakan al-ashab, yakni ulama Hanabilah, dan kebanyakan jumhur Syafi'iyah. Dan yang kedua, pendapat kedua, tadi kan pendapat satu nggak boleh fatwa. Nah, pendapat kedua, anna dzalika jaizun fima yata'allaqu bi nafsihi. Bahwa hal tersebut boleh dalam masalah yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Wala yajuzu an yuqallida fima yufti bihi ghairuhu. Dan seseorang tidak boleh taklid dalam masalah yang ia berfatwa dengannya kepada orang lain. Nah, ya boleh kalau urusannya urusan pribadi saja. Asal itu yang ketiga, maksudnya apa ya?
Nah. Al-thalithu anna dzalika jaizun 'inda al-hajati wa adamil alimi al-mujtahidi. Bahwa hal tersebut boleh ketika ada hajat atau keperluan dan tidak adanya seorang alim mujtahid. Boleh juga orang muqallid berijtihad bila di tempatnya itu memang tidak ada orang ahli ijtihad, sementara sedang dibutuhkan untuk membuat ijtihad. Wa huwa ashahul aqwali alaihi al-amal. Intaha kalamuhu. Pendapat ini merupakan pendapat yang paling benar dan pendapat ini dilakukan. Selesai perkataan Ibnu Qayyim. Ya. Jadi ada tiga pendapat. Bolehkah orang muqallid itu berfatwa atau berijtihad? Pertama, melarang total. Yang kedua, membolehkan saja untuk masalah-masalah untuk dirinya sendiri. Tapi kalau untuk hal-hal yang sudah difatwakan orang, maka dia tidak boleh berijtihad sendiri. Dan pendapat yang benar adalah boleh manakala ada satu masalah yang sedang betul-betul dibutuhkan hukumnya, sementara untuk bertanya tidak ada kemampuan. Paragraf terakhir, wa bihi yatimu ma aradna kitabatahu fi hadhihi al-mudhakkarati al-wajizati. Dan dengan ini maka sempurnalah apa yang kami ingin menulisnya dalam kesempatan yang singkat ini. Nas'alullaha an yulhimana ar-rusyda fil qawli wal amali. Kita memohon kepada Allah agar memberikan kepada kita petunjuk dalam perkataan dan perbuatan. Wa an yukallila a'malana bin najahi. Dan menutup amal-amal kita dengan kesuksesan. Innahu jawadun karim. Sesungguhnya ia maha memberi dan maha pemurah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi. Salawat dan salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad dan keluarganya. Buka ini. Masya Allah, dengan ini tamatlah kitab Al-Usul min Ilmi Usul yang kita kaji selama 28 hari. Dan selamat, Anda sudah menjadi calon-calon mujtahid baru bila Anda mengulang buku ini 10 kali lagi. Nah, ini baru satu putarannya. Insya Allah, bila Allah izinkan pada waktu-waktu yang akan datang, kita ulang kajian ini dari awal lagi. Dan besok kajian tetap ada, yaitu mengulang dari pertemuan 12 sampai 18. Kan waktu itu baru 1 sampai pertemuan 10 ya. Masih ingat gak? Waktu itu kita baru berhenti pada kalam amr nahi am. Sampai nahi. Terus am, khos, mutlak, muqayyad itu belum semua kan? Ya atau tidak? Ya. Yang ana suruh antum baca sendiri di pertemuan ke-11, ngulang sampai apa? Nahi. Nah, nanti kita besok akan ngulang yang am, khos, mutlak, muqayyad sampai selesai. Sehingga dengan begitu tamatlah kajian, betul-betul tamat di pertemuan ke-29. Coba naikin. Itu. Apa bedanya mujtahid betulan dengan mujtahid bote-bote? Intinya mujtahid betulan terpenuhi syarat-syarat berijtihad. Mujtahid bote-bote, ya bagian tidak tahu bote-bote itu artinya bohong-bohong. Ya berarti dia tidak memenuhi syarat ijtihad. Jika salah seorang sudah belajar usul fikih dan ditanya oleh keluarga apakah boleh berijtihad, kalau sudah belajar usul fikih dan ditanya oleh keluarga apakah boleh berijtihad, jawabannya belajar usul fikih belum tentu kita mahir menerapkannya. Saya sudah 2 hari terakhir ini, kemarin dan hari ini, saya sudah bilang kemarin dan hari ini bahwa belajar usul fikih
itu dalam penerapannya butuh jam terbang, butuh banyak membaca, butuh banyak latihan. Sehingga kalau ditanya di awal-awal itu jangan langsung menjawab dengan ijtihad sendiri, tetapi wajib untuk mencari tahu dulu pendapat-pendapat ulama yang lain. Bahkan seandainya pun kita sudah pada derajat-derajat ustadz sudah besar, itu tetap harus melihat kepada pendapat para ulama. Meskipun nanti ada kalanya kita menyelisih pendapat ulama. Gitu. Seperti ustadz-ustadz kita di hari-hari ini dalam fatwa tentang corona, sholat terkait corona, APD, kemudian fatwa tentang orang yang pakai APD itu boleh tidak sholat kalau ada najisnya, kemudian sholat Idul Fitri di rumah saja dan lain-lain, itu semua ijtihad. Ya. Dan ustadz-ustadz yang ada sekarang, saya yakin sekali mereka tidak berijtihad dengan ijtihad sendiri, melainkan tetap menggali pendapat para ulama yang lain. Ya. Mereka tidak menggunakan pendapat sendiri, tetapi dalam misalnya menulis, kemudian kadang merujuk sebagaimana pendapat fatwa ulama anu. Itu kan namanya meskipun sudah terlatih dan meskipun sudah besar, tapi dalam menentukan suatu hukum tetap merefer kepada orang yang lebih mumpuni. Besok insya Allah tetap kajian. Nah, semoga kedepannya tetap ada kajian usul fikih lanjutan. Untuk usul salsa sudah selesai, kajiannya full 100%, tapi masih belum yang PR ke-10 itu bagaimana Ustaz? Kerjakan. Kerjakan. Loh, kenapa? Kenapa? Coba naik. Ya itu saya belum selesai. PR yang ke-10 sepertinya konteksnya sudah tidak cocok di waktu akhir Ramadan. Atau boleh ganti dengan faedah lainnya yang Anda dapat dari Ustaz di kajian usul salasa. Oh. Tidak apa-apa. Coba itu show. Ya. Kenapa dia terhidden? Apakah harus azan jika sholat di rumah? Jawabannya tidak harus azan. Karena pasti di masjid dekat rumah sudah ada azan. Tapi seandainya mau azan pun insya Allah tidak mengapa. Jika azan di HP apa boleh dijawab? Tidak perlu. Yang dijawab itu adalah yang dikomandangkan langsung oleh orang, bukan rekaman. Apakah orang yang menganggap bid'ah terbagi menjadi hasanah dolalah itu kurang mendalami usul fikih? Jawabannya mereka banyak yang ahli-ahli usul fikih, tapi dengan pemahaman atau mazhab yang beda. Sana ada mazhab tercampur dengan mazhab akli, pakai pendapat ra'i. Begitu juga dipengaruhi oleh sebagian guru yang mengajarkan usul fikih ini dengan pemahaman yang menyimpang. Ana sudah 3 kali menyimak bacaan kitab dari majelis simak atau sama seorang syekh di Mekah, dan Ana sudah ikut bahasan kitab ini 2 putaran. Jazakumullahu khairan. Apakah Anda termasuk takut buta Ustaz? Karena pada salat subuh Anda tidak pernah mengangkat tangan untuk doa qunut dan tetap iftirosh pada tahiyat akhir seperti yang imam salat lakukan. Nah, tergantung antum mengindalaminya dengan dalil kah atau cuman ikut-ikutan. Cuman ikut-ikutan itu namanya taklid. Dan saya yakin seandainya pun baca ya tetap taklid. Ya, kenapa tetap taklid? Ya, karena kita tidak mungkin berijtihad sendiri dalam masalah itu.
hendaknya bercanda saja. Karena mengatakan kurang 10 kali lagi untuk jadi mujtahid. Mujtahid saya yakin kalau di Indonesia tidak ada kecuali ijtihad yang dilakukan oleh sebagian ustadz yang sudah mumpuni, yang sudah banyak jam terbang, yang sudah terlatih pada masalah sedikit, pada masalah tertentu saja, tidak mungkin semua masalah. Ada niat untuk kita warafah? Ya insya Allah. Sholat jamaah dengan jarak lebar, apakah termasuk ijtihad? Termasuk. Benarkah pendapat setiap fuqaha adalah muhaddis? Setiap fuqaha adalah muhaddis, tapi tidak setiap muhaddis fuqaha. Sebagian ada yang benarkan hal ini. Belum selesai. Sebagian ada yang mengatakan kalau ahli fikih itu pasti ngerti hadis, sedangkan yang ngerti hadis belum tentu ngerti fikih. Tapi kita juga mengatakan seorang ahli hadis pun ada pelajaran yang dia mengerti fikih. Dia belajar juga tentang masalah fikih, maka dia bisa jadi seorang muhaddits lagi fuqaha. Seperti guru kami, Syekh Sa'ad Asy-Syadzili, beliau menggabungkan dua. Beliau ahli dalam usul fikih dan bahkan itu adalah doktoralnya di bidang usul fikih, bukan masalah fikih saja. Dan beliau juga seorang yang sangat mumpuni dalam bidang hadis. Jadi perkataan itu tidak mutlak, meskipun ada yang membenarkan, pada kenyataannya berapa banyak yang ahli fikih sekaligus ahli hadis. Facebook. Orang mukallaf boleh berijtihad sendiri untuk dirinya sendiri. Seperti apa? Misalnya dia berijtihad untuk dirinya untuk melakukan iftirash. Waktu sholat ada dua model, bisa jadi duduk iftirash, bisa jadi duduk tawarruk, bisa duduk di kaki, bisa duduk di lantai. Terus dia seorang yang mukallid sebenarnya, lalu berijtihad sendiri, kayaknya aku ikut yang ini aja deh. Soalnya kayaknya kalau aku baca-baca lebih kuat yang ini, jadi aku terapkan yang ini sendiri saja buatku. Buat dirinya sendiri. Belum? Semoga Allah mudahkan putaran dua, amin. Semoga ada putaran dua, amin. Kalau di Facebook banyak akhwat, kalau di YouTube banyak akhwat. Mujtahid mutlak itu apa? Ya mujtahid yang bukan mujtahid sekadar pada mazhab saja. Ya benar-benar bisa global. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat besok masih ada satu kali.